Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ya, semangat sekali ya. Siang-siang ini kita hadir ya dalam rangka untuk thalabul ilmi ya, belajar di Mudabu Official. Jangan lupa untuk anak-anakku di rumah, jangan lupa share, subscribe juga, kemudian like ya. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pola hidup sehat di bulan Ramadan. Kebetulan pada hari ini sudah datang pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Tommy, yaitu Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya. Yang nanti akan memberikan materi bagaimana cara pola hidup sehat di bulan Ramadan. Anak-anakku sudah siap semuanya? Sudah. Oke, coba semangatnya. SD Mudabu berakhlak mulia, berprestasi. Oke, Pak Dr. Tommy ya. Jadi hari ini kita ingin belajar tentang bagaimana sih pola hidup sehat di bulan Ramadan. Yang jelas pola makan kita itu berubah dibanding hari-hari biasa. Apakah ada perbedaan untuk menjaga pola hidup sehat kita sehari-hari dengan di bulan Ramadan? Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik dan keluarga besar SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Izinkan saya Dr. Tommy kesempatan hari ini akan men-sharingkan tentang pola hidup sehat di bulan puasa. Yang pertama, bulan puasa tahun ini itu ternyata tanpa kita sadari masuk di tahun ketiga bulan pelaksanaan puasa di masa pandemi ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang relatif kita sangat secara kesehatan, secara kebijakan pemerintah sangat-sangat ketat untuk supaya harus ibadah di rumah, harus mengaji di rumah ya. Di tahun ini kan relatif sudah mulai menggeliat ya. Tetapi tetap harus hati-hati karena memang pandemi ini belum selesai. COVID-nya belum pulang ya, belum pulang secara keseluruhan. Sudah mulai menurun, tetapi harus hati-hati. Oleh karena itu, sebagai wujud kehati-hatian untuk kita semua, tentunya di masa bulan puasa tahun ini kita memang selain berperilaku hidup sehat, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, ya, sampai rumah harus segera mandi, menghindari kerumunan dan lain-lain. Ya. Walaupun sudah landai, tetapi kita tetap harus mematuhi protokol. Iya. Kenapa? Karena walaupun sudah melandai, tetapi kita semua masih punya potensi tertular dan menularkan. Ya, ada potensi tertular dan menularkan. Oleh karenanya tetap kencangkan masker, cuci tangan, lakukan protokol kesehatan yang lain. Selebihnya kurang lebih hampir sama dengan puasa-puasa yang lain. Pada dasarnya puasa itu menyehatkan, ya. Iya, puasa itu menyehatkan. Puasa itu seperti kalau kita main komputer, kita main laptop, kita main HP, kalau sering kita gunakan, maka lama-lama HP itu akan lemot, ya. Ya tahu adik-adik ya. Jadi HP itu akan, atau komputer itu akan panas. Maka kalau demikian kita perlu restart. Oh iya, ya. Kita perlu di restart. Nah, sesungguhnya puasa itu adalah upaya restart tubuh kita. Supaya tubuh kita fresh lagi. Supaya tubuh kita fresh lagi. Selama ini lambung kita, usus kita, liver kita itu ngoyo karena harus
mengelola makanan. Tanpa kita sadari bekerja terus-menerus ya, kita makan setiap hari. Ya. Betul. Yeah. Dan kemudian dengan adanya puasa itu istirahat. Ya, iya. Istirahat sekitar 12 jaman, 12 sampai 14 jam, dan itu luar biasa efeknya. Iya. Sekolah aja kita butuh istirahat. Ternyata Allah itu sangat bijaksana sekali ya, maha bijaksana. Kita juga diminta untuk mengistirahatkan tubuh kita minimal 1 tahun sekali. Ya. Kalau mungkin setiap bulan juga bisa mungkin pakai itu puasa sunnah itu. Iya. Jadi kalau memang kita rutin puasa Senin Kamis, ya sebenarnya tiap hari Senin dan hari Kamis itu di restart tubuh ini ya. Dan kalau kita dalam hal ini misalkan dalam kaitannya bulan Ramadan yang puasanya 1 bulan penuh, maka sesungguhnya selama 1 bulan ini tubuh kita ini benar-benar di restart, benar-benar fresh, sehingga nanti memasuki Syawal bukan hanya masalah hati yang kemudian bersih, tetapi juga sesungguhnya fisiknya itu jauh lebih fresh dan lebih sehat lagi. Sehat lagi. Oke. Terus Ustadz, untuk pola makan kan juga berbeda. Ini bagaimana cara kita melakukan pola makan yang baik supaya puasanya juga lancar? Iya, terkait pola makan memang yang paling penting adalah jadwal ya, keteraturan jadwal, jenis dan jumlahnya ya. Jadi kalau salah satu keistimewaan puasa itu karena rutin, jadwalnya itu teratur. Mana ada adik-adik yang sudah azan maghrib kemudian udahlah saya berbukanya ditunda dulu, kan tidak ada. Mesti ketika sudah maghrib bersegera, salah satunya bersegera untuk berbuka. Nah, secara tidak langsung selama 1 bulan ini kurang lebih jam 5:30 atau 5:30 lebih itu kan waktunya berbuka. Secara tidak langsung di saat itu secara jadwal maka tubuh kita mengenali dan terbiasa dengan jadwal yang teratur ya. Jadi prinsip dalam kaitannya diet atau makanan itu, dalam mengkonsumsi makanan, selain jenisnya yang memang harus bergizi, juga jadwalnya. Iya, jenisnya. Kalau adik-adik di masa di luar puasa terbiasa sarapannya jam 6, maka kalau bisa rutin setiap jam 6 sudah makan. Di luar puasa ya. Nah, nanti kalau di luar puasa tentunya memang ada jadwal baru yang harus dilakukan. Oh, jadi jadwalnya jangan sendiri-sendiri gitu ya? Sebisa dokter, mungkin demikian. Kalau bisa sama, kalau jam 6 ya jam 6 terus setiap hari gitu. Betul. Kalau itu misalnya berbeda-beda itu kira-kira dampaknya apa, Dok? Ya, sistem dalam tubuh kita seperti halnya kita kalau olahraga gitu ya. Misalkan kita olahraganya rutin, maka tubuh ini juga mengenalinya juga sesuatu itu secara rutin, secara istiqomah ya. Tapi kalau misalkan secara otomatisasi istilahnya dalam dunia kita itu, tubuh itu bisa mengenali ketika itu menjadi lebih teratur, itu lebih bagus. Oh gitu ya. Jadi tubuh kita akan lebih bagus ketika makan kita itu lebih teratur jamnya. Lebih teratur. Termasuk nyemil ya, termasuk nyemil. Kalau jadwal nyemil itu sebenarnya juga idealnya, bagusnya juga diatur. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering nyemil. Bayangkan tubuh kita jam 6 misalkan di luar puasa ya. Jam 6 sarapan ya, diolah sama tubuh kita. Nanti jam 8 nyemil, belum selesai yang tadi diolah sudah masuk lagi yang lain. Nanti setengah 10 nyemil lagi ya. Jadi terlalu, akhirnya kurang lebih dari jam 6 sampai jam 8 malam itu bekerja terus ya. Dan bahkan ketika saat kita tidur pun masih bekerja. Bayangkan kalau jam 6 bekerja, nanti masuk lagi taruhlah jam 10 untuk kudapan, untuk snack, untuk cemilan. Terus nanti jam 12:30 misalkan, nanti cemilan lagi jam 3. Itu relatif tubuh itu tidak terlalu ngoyo. Gitu ya. Jadi kalau terus diporsir makan, nyemil terus, itu malah tubuh kita yang terlalu ngoyo kerjanya gitu.
Sehingga kaitannya makan yang perlu diperhatikan satu jumlahnya, ya. Jumlahnya adik-adik dalam masa pertumbuhan tetap butuh vitamin, mineral, ya, karbohidrat yang cukup, ya, itu harus dipenuhi, aspek gizinya harus dipenuhi. Dua jenisnya, ya, jenis-jenisnya, dan yang ketiga jadwalnya. 3J, jumlah, jenis, dan jadwal ini penting. Nah, ketika kita bawa ke bulan puasa, ya maka pagi kita sahur, kemudian nanti sore kita berbuka, dan misalkan perlu tambahan, ya misalkan nanti setelah tarawih, setelah tadarus belajar, kita bisa makan kudapan. Yang paling penting minumnya, ya. Minumnya kurang lebih 8 gelas sehari. Walaupun puasa ya, tetap harus 8 gelas. Ya. Terus itu dok, terkait puasa tadi kan disegerakan untuk berbuka. Nah, berbukanya ini bagaimana? Biasanya kan untuk anak-anak itu ketika bersegera berbuka itu ya semuanya harus dilahap semua itu. Bagaimana baiknya dokter? Ya, karena memang tubuh kita setelah istirahat, ya, lambung kita, usus kita kan istirahat. Itu untuk berbuka secara ajaran agama, dan yang kemudian dikaji secara sains atau secara kesehatan, itu yang paling baik ya dimulai dari yang manis-manis, ya. Manis dulu. Bagaimana Rasulullah contohkan dengan kurma, kemudian air putih, ya, atau itu menjadi hal yang bagus untuk memulai, supaya pemanasan dulu setelah istirahat. Sistem saluran cerna ini pemanasan dulu, jangan terlalu banyak langsung makan, ya. Jadi dimulai dari manis-manis dulu, kemudian minum hangat-hangat, ya. Bagaimana kalau dingin? Ya ini masih terus dikaji. Cuma mungkin dalam kesempatan ini lebih enak sebenarnya hangat, ya. Oh gitu ya. Baiknya hangat ya ketika berbuka itu. Kemudian mungkin bisa beraktivitas sholat maghrib dulu, kemudian baru setelah tadi pemanasan, setelah itu mungkin baru makan besarnya. Seperti Jadi, itu. Intinya jangan sampai langsung kita habiskan semuanya, baik makan, minum yang dingin, kemudian makan nasi, itu juga kurang baik ya untuk tubuh kita. Walaupun mungkin secara nafsu kita, oh loh enak sekali, tapi ternyata mungkin dampaknya ketika sholat tarawih juga, ya. Mungkin agak berat. Jadi ngantuk, ya. Iya, jadi ngantuk. Iya, pelan-pelan. Iya. Cuma ya memang ini masalah ibadah puasa ini kan masalah bagaimana kita juga bisa mengendalikan diri, ya, sehingga termasuk dalam kaitannya makanan ini juga. Seringkali toh sebelum jam 5, jam berapa itu kan sudah, wah nanti mau makan ini, mau makan ini gitu ya, Dek, ya. Nah, ternyata setelah dapat sedikit aja sudah rasanya sudah penuh. Kenyang, ya, penuh. Sehingga sekali lagi dalam kaitan ini memang sedikit-sedikit aja. Jenis, jumlah, jadwal. Ya. 3 itu ya. Terus mungkin ini dok, terkait porsi makanan yang manis itu kira-kira seberapa dok? Terus mungkin jenisnya apa aja yang baik untuk tubuh kita ketika berbuka? Ya, prinsipnya tidak berlebihan lah. Ya, tidak berlebihan, secukupnya. Kalau dalam ajaran agama itu kan 3 butir kurma. Ya. Sehingga dalam kaitannya di dalam kurma itu ada kebutuhan, ada glukosanya, ada karbohidratnya, ada vitamin mineralnya yang juga untuk menyokong dan setidaknya mengembalikan vitalitas dan stamina fungsi dari tubuh kita, seperti itu. Dan mengenai jumlah ya disesuaikanlah. Iya. Yang penting tidak berlebihan. Indikator berlebihan itu apa? Ya terlalu bernafsu itu, ya. Tidak bisa, masing-masing kan punya kapasitas di dalam tubuhnya, punya kapasitas masing-masing, ya. Terus mungkin ini dok, kalau mungkin ada orang yang sakit lambung itu bagaimana cara puasanya? Kadang kan makanannya juga harus teratur itu. Prinsipnya kalau memang sakit lambungnya tidak akut, ya, tidak akut, atau istilah di kami itu gastritis akut, jadi tidak sangat nyeri sekali,
nyeri sampai kesakitan sekali, muntah yang sangat, ya, itu boleh berpuasa. Ya, tapi sekali lagi kapasitas ukuran yang bisa mengukur adalah tubuh kita masing-masing. Ada satu studi menarik bahwa pasien-pasien dengan sakit MAH yang kronis, yang lama, yang sudah ada luka di dalam lambungnya, itu mestinya nggak boleh puasa. Tapi kemudian dengan berpuasa ternyata bisa jauh lebih sehat. Ya? Nah, sehingga dalam kaitan ini untuk orang-orang atau pasien-pasien yang mempunyai sakit MAH, ya asalkan bukan MAH-nya bukan akut, tidak nyeri sangat, ya diperbolehkan puasa. Nah, mengenai ukuran-ukuran nanti kan bisa mengukur dirinya sendiri dan nanti bisa dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan di sekitar. Seperti itu. Insya Allah tetap bisa memungkinkan untuk tetap melanjutkan berpuasa. Puasanya. Oke, baik, menarik sekali ya anak-anakku sekalian, apa yang kita pelajari ini. Mungkin dari anak-anak mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Sebutkan namanya Mbak ya. Livia. Iya, namanya Livia, kelas 4C. 4C. Ya, silakan. Kenapa nafas kita tuh bau saat kita sedang berpuasa? Iya, Dok. Ini kenapa, Dok? Ketika berpuasa kok nafas kita bau? Sudah sikat gigi belum? Ya. Jadi sesungguhnya di dalam rongga mulut kita, ya, itu banyak flora-flora normal, ya, atau bakteri-bakteri yang menguntungkan, ya. Nah, di sana kan kita tahu isinya rongga mulut itu ada gigi, ada gusi, ada lidah, ada kelenjar ludah, ya, yang diproduksi terus-menerus. Nah, biota-biota atau proses yang ada di sana itulah yang ketika terjadi ketidakseimbangan itu yang kemudian muncul bau nafas, muncul sakit gigi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kenapa pada orang berpuasa itu lama-kelamaan nafasnya jadi agak-agak nyaman? Prinsipnya kalau di dalam proses itu memang proses fisiologis yang ada itu kan kalau kita puasa itu kan rasanya kan kelenjar ludah ini kan menjadi lebih banyak ya, lebih banyak, berproduksi banyak ya. Dan dengan kita terbiasa memang salah satu dengan makanan dengan minuman itu kemudian bisa menetralkan atau mengurangi proses yang ada di sana dengan memang tidak ada intake, ya proses itu tidak bisa berjalan. Dan akhirnya salah satunya ketika flora normal itu kalah, ya maksudnya di dalam flora normal itu akhirnya merubah caranya, ekspresinya, jadinya salah satunya menyebabkan bau itu. Tapi prinsipnya baunya itu bau yang berpahala ya. Cuma yang penting dijaga kebersihan mulutnya, ya, dan jangan lupa untuk sikat gigi dan sikat gigi sebelum saat sahur ya, dan nanti sebelum tidur malam gitu ya. Iya. Mungkin ada lagi satu penanya mungkin ya, silakan Mas, namanya Obi. siapa? Obi. Oh iya, silakan. Kelas 5D. 5D ya, langsung disampaikan. Kenapa setelah hari pertama berpuasa jika merasa haus itu tidak sehaus seperti hari pertama berpuasa? Ya, jadi pertanyaannya bagus. Kenapa hari kedua, hari ketiga itu hausnya tidak seperti hari pertama gitu ya? Iya. Ya karena sebenarnya untuk kita merasa haus itu sebenarnya sistem di otak kita. Allah mendesain sistem di tubuh kita itu luar biasa. Ketika memang merasa kekurangan cairan itu akan merespon dan akan membuat sensasi haus. Nah, di hari pertama itu kan masa penyesuaian, ya. Sebelumnya haus dikit sudah minum, langsung seger, ya. Nah, kemudian di hari pertama
karena sebelumnya terpapar itu di hari pertama, karena memang ada kewajiban yang harus dilakukan, ingin jauh lebih sehat, maka itu ditahan dulu. Maka kan penyesuaian tubuhnya. Nah, di hari kedua, di hari ketiga sudah mulai terbiasa. Ya, seperti halnya kita belajar, lama libur, ya, lama sekali liburan, biasa main game, kemudian ternyata mulai masuk sekolah lagi, memulai harus belajar lagi, kan berat sekali. Ya, baca buku mulai pertama kali ya. Itu berat sekali, tapi kemudian lama-kelamaan karena sudah dimulai, sudah dilakukan menjadi terbiasa. Itu Mas Opi ya. Baik dokter, terima kasih banyak materi yang sudah disampaikan ya, sangat bermanfaat sekali bagi kita dalam rangka bagaimana kita menjalankan ibadah Ramadan sehingga kita benar-benar bisa mengikuti pola hidup yang sehat sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini selama 1 bulan penuh. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Masih semangat? Masih. SD Muda Bu? Berakhlak mulia, berprestasi. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya sebagai moderator, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.